Hey everyone, back again at Cisareo Design and Science. Kali ini kita akan belajar mengenai materi akar kuadrat. Nah ini adalah materi pertama untuk materi akar kuadrat ya teman-teman. Karena di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai perpangkatan ya teman-teman. Kita lanjut ke materi akar kuadrat. Dan kali ini kita akan bahas basic atau dasar mengenai akar kuadrat. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, pertama kita bahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Definisinya. Nah, seperti ini ya teman-teman, yaitu akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari A pangkat 2, yaitu hasilnya A ya. Dengan A bilangan real positif ya, jadi A-nya itu bernilai positif ya. Oke, coba kalian perhatikan lagi di sini. Nah, bahwa nilai akar kuadrat seperti ini sama saja ya teman-teman. Dan umumnya akar pangkat 2 atau akar kuadrat itu duanya tidak ditulis ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah ini sedikit penjelasannya. Oke, biar kalian bisa lebih memahami lagi, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nah ini soalnya akar kuadrat 4 sama dengan hasilnya yaitu 2 ya. Karena 2 pangkat 2 itu hasilnya 4 ya. Oke, nah ini hasilnya. Oke, selanjutnya biar kalian bisa lebih memahami lagi. Nah ini soalnya akar kuadrat 9 hasilnya itu 3 ya. 3. Nah ini karena 3 pangkat 2 itu hasilnya 9 ya. Atau 3 kuadrat itu hasilnya 9. Oke, kita masuk ke contoh nomor 3 atau contoh terakhir biar kalian bisa lebih memahami lagi. Nah contoh nomor 3. Nah, kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, akar kuadratnya itu bernilai ratusan seperti ini, tentunya kita nggak bisa tebak-tebakan ya teman-teman. Beda halnya seperti nomor 1 dan nomor 2 ya. Karena ini bernilai satuan ya, tentunya kita masih ingat ya hasil dari akar kuadrat yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Bahkan kalau misalkan ada sampai 100 pun kita tentunya ingat ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan sudah bernilai ribuan ataupun melebihi 200, 300 ke atas, tentunya kita tidak perlu menghafal ya teman-teman. Karena di dalam konsep matematika itu kita dituntut untuk memahami ya, bukan untuk menghafal ya. Karena kalau misalkan kita hafal rumus matematika itu sangat banyak ya. Maka dari itu pentingnya pemahaman. Nah, kalau misalkan soalnya seperti ini, kalian bisa menggunakan pohon faktor seperti ini. 729. Nah, karena di sini 729 bernilai ganjil, maka kita bagi 3 saja. Nah, bagi 3. Kemudian hasilnya itu 243 ya, seperti ini. Kemudian bagi lagi dengan 3 ya. Oke, hasilnya 81. Kemudian bagi lagi dengan 3. Nah, seperti ini hasilnya 27. Nah seperti ini. Kemudian 27 dibagi 3 hasilnya 9 ya. Kemudian 9 masih bisa dibagi 3. Nah bagi 3 hasilnya 3 ya. Nah seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, kalian bisa melihat faktor dari 729, yaitu hitung angka 3-nya sampai ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Otomatis 3 pangkat 6 ya. Nah, 3 pangkat 6 kita tulis di sini. Nah, kalian bisa pakai yang ini ya teman-teman, biar memudahkan penghitungannya. Karena sama saja ya teman-teman, akar kuadrat ini. Tetapi biar memudahkan ya teman-teman. Nah, seperti ini tulis angka 2-nya di sini. Kemudian faktor dari 729 kan 3 pangkat 6. Masukkan ke sini, ganti 3 pangkat 6. Karena 3 pangkat 6 sama dengan 729 ya. Kemudian untuk menghilangkan akarnya sama dengan di sini. Nah, pangkatnya dibagi dengan 2. 6 bagi 2 yaitu 3 ya. Otomatis 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 sama dengan 27 ya. Maka hasil dari akar kuadrat 729 sama dengan 27 ya. Hasilnya 27. Nah, ini. Jadi pada intinya kalian kalau misalkan menemukan akar kuadrat yang memiliki nilai besar, kalian bisa menggunakan
pohon faktor seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin dicukupkan sampai sini penjelasan mengenai akar kuadrat, karena di sini mungkin hanya pengenalan saja ya teman-teman. Oke, apabila kalian suka dengan video ini, silahkan kalian bisa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berbagi ilmu secara luas. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom video ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.